Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya teman-teman untuk materi praktikum, khususnya untuk pertemuan 12 kan dibahas terkait dengan analisis regresi linear berganda. Kalau sebelumnya yang analisis regresi linear sederhana yang menggunakan 1x. Sekarang kita menggunakan yang x-nya lebih dari 1. Oke, kita coba buka program R-nya. Program R seperti ini. Ya, ini program R-nya untuk tampilan awal. Kemudian teman-teman buka file. Kemudian coba buka new script ya untuk membuka script yang baru. Ini ya. Kita masih menggunakan untuk data yang pertemuan 11. Jadi otomatis sintaks yang digunakan juga sama. Bisa kita ketik kembali ya teman-teman. Data. Kemudian sama dengan read titik CSV ya. Datanya di mana kita bisa buka langsung di direktori yang tersimpan. Kalau saya tersimpannya di folder download ya. Jadi ini filenya. Tapi ini tidak bisa langsung di copy. Ya. Tidak bisa langsung di copy seperti ini. Jadi harus dibuka dulu di direktori C-nya. Kemudian pilih user. Kemudian HP, nama laptopnya. Kemudian baru download. Baru muncul. Ini yang kita kopikan ya. Diklik bagian sini. Bagian sini ditaruh saja kursornya. Kemudian diklik. Di-copy ke program R. Kemudian berikan tanda petik 2 di awal dan di akhirnya. Oke. Kemudian garis yang ini, garis miringnya itu dibalik ya bentuknya. Oke. Dibalik saja bentuknya. Oke, seperti ini. Kemudian berikan tanda garis miring kembali. Kemudian nama filenya. Nama filenya apa? ANTM, ini di copy saja, diklik. Ya. Diklik satu kali, kemudian di copy ke program R-nya. Kemudian jangan lupa ekstensi atau tipe datanya CSV. Ditambahkan. Setelah tanda petik ini, berikan tanda koma. Kemudian karena baris pertamanya itu adalah nama variabel atau nama kolomnya, jadi otomatis kita tulis, kita definisikan header. Header sama dengan true ya. Karena kita mendefinisikan baris pertama pada datanya itu adalah nama kolom atau nama peubah atau nama variabel ya. Kemudian ini di running saja. Oke. Untuk melihat datanya sama seperti yang pertemuan 11. Ketik head. Kita melihat bagian data yang atasnya saja. Misalkan ini di copy. Kemudian letakkan di sini head. Oke, seperti ini. Kalau teman-teman buat ini misalkan pratikum. Pratikum misalkan. Nama datanya pratikum ya. Data ini kita simpan dalam nama pratikum di program R. Ini juga harus dibuat pratikum ya. Cukup jelas ya. Disesuaikan saja. Ini dibuat kemudian di running kembali. Oke. Oh, yang di atas di running juga. Maaf. Baru yang di bawahnya kita running juga. Oke, hasilnya seperti ini. Sama saja. Oke. Mau praktikum boleh, kemudian data juga boleh. Kalau mau praktikum boleh, kita lanjut ke praktikum ya. Misalkan untuk teman-teman yang kebingungan bisa dirubah atau tidak Pak? Bisa, tentu saja bisa, disesuaikan. Kalau ini praktikum, berarti yang di bawah-bawahnya otomatis dibaca sebagai praktikum datanya ya. Kita lanjut dengan nama praktikum misalkan. Kita lanjut nama praktikum. Kita juga coba untuk melakukan kasus ini mungkin ya. Kasus yang terjadi untuk menghilangkan variabel date-nya. Ya, seperti yang pertemuan 11 kemarin, yang regresi linear sederhana lebih tepatnya. Ini yang date ini kan sebenarnya tidak dibutuhkan ya. Tapi kalau mau ditampilkan juga tidak masalah. Ya. Atau kita langsung saja ke model regresi linear berganda agar lebih mudah teman-teman langsung. Kita buat misalkan fit ya.
Fit ini namanya fitting ya. Ini adalah sebuah model atau prediksi biasanya dalam statistika itu dikenal sebagai fit atau dugaan. Kemudian sama dengan LM, linear model maksudnya. Ini fungsi. Kemudian buka kurung. Di praktikum ini kan yang menjadi Y-nya, misalkan kita asumsikan yang menjadi Y-nya adalah volume. Jadi kita ingin melihat variabel volume yang dipengaruhi oleh beberapa variabel X ya. Otomatis volumenya menjadi Y. Kemudian berikan tanda yang gelombang itu, yang di atas keyboard itu, yang ada tab di atasnya atau di bawah escape itu. Kemudian berikan tanda itu. Bukan strip ini ya, ini ada gelombangnya sedikit. Ada tanda yang gelombang itu. Kemudian volume transaksi saham di PT Antam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pada kasus ini. Misalkan open, ya. Kemudian ditambah apa lagi? High, oke. Ditambah apa lagi? Misalkan low. Misalkan kita mengasumsikan bahwa volume transaksi saham ini dipengaruhi oleh variabel open, variabel high, variabel low, variabel close, dan variabel adjective close. Misalkan seperti itu. Jadi otomatis kita tulis di sini open, high, low, close, kemudian adjective close. Ini variabel-variabelnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel ya. Jangan lupa juga model ini diambil dari data yang mana? Ini yang harus didefinisikan. Kalau sebelumnya data sama dengan data karena ya, data sama dengan data. Kenapa? Data yang ini adalah fungsi ya. Sedangkan data yang ini adalah nama yang di sini. Sekarang namanya kita ganti, misalkan pratikum. Berarti di sini diubah menjadi pratikum ya. Karena di sini datanya bernama pratikum. Kalau di sini datanya bernama data, otomatis di sini juga menjadi data. Jelas ya? Di sini otomatis juga menjadi data. Oke? Agar berbeda dan mudah dipahami, teman-teman buat di sini misalkan pratikum. Bisa dibuat pratikum, di sini juga bisa dibuat pratikum, ya. Di sini bisa dibuat pratikum. Jadi harus sesuai semua ya. Ini kita running, ini kita running, kemudian ini kita running. Hasilnya sudah muncul. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk memunculkan bentuk dari ringkasannya. Ringkasan modelnya. Summary. Atau ringkasan dalam bahasa Inggris ya. Kemudian tulis fit. Seperti ini, kemudian running. Hasilnya teman-teman bisa lihat yang seperti ini. Ya, koefisiennya ini terlihat outputnya seperti ini. Volume dipengaruhi oleh open, ini variabel Y-nya. Y dipengaruhi oleh X1 opennya, X2 high, X3 low, X4 close, X5 adjective close. Ini bisa dibalik-balik. Bisa high-nya di depan, bisa low-nya yang di depan, bisa open yang di belakang atau di tengah, itu bebas ya. Tapi harus konsisten membacanya nanti. Karena ini nanti akan diurutkan sesuai dengan apa yang tertulis di atas ini. Ini modelnya, ini nilai koefisien beta 0-nya ya. Ini beta 0, ini opennya beta 1, ini karena ini opennya X1 ya. Jadi ini beta 1, karena high itu X2, ini beta 2-nya, low itu X3, berarti ini beta 3-nya, kemudian close itu X4, ini beta 4, dan adjective close X5, dan ini adalah beta 5-nya. Ya. Melihat signifikan atau tidaknya sebuah variabel, itu dilihat dari tanda ini. Tanda bintang ini. Ya. Kalau bintangnya ini 3, otomatis ini sangat signifikan. Ya. Sangat signifikan. Ya. Kalau bintangnya 2, itu berarti signifikan pada
0,1%. Ya, ini tidak perlu dijabarkan secara detail. Yang penting teman-teman bisa lihat kalau di sini ada bintang berarti variabelnya. Ini variabel konstantanya itu berarti signifikan. Ya. Kalau opennya ada bintang di sini, otomatis variabel open sangat berpengaruh terhadap Y. Y-nya apa? Y-nya volume. Ya, karena ini kita menggunakan volume sebagai Y, berarti open itu berpengaruh signifikan terhadap volume. Variabel high itu berpengaruh terhadap volume karena ada bintangnya. Semua ada bintangnya, otomatis baik open, high, low, close, adjective close itu berpengaruh signifikan terhadap volume. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Kemudian itu ini pengujiannya satu-satu ini. Kalau satu-satu dilihat variabelnya satu-satu berpengaruh terhadap Y-nya atau terhadap model, ini disebut sebagai uji T-nya. Di sini uji T. Tapi kalau seluruh model ini mau diuji melihat pengaruhnya terhadap volume, itu dilihatnya dari p-value ini. Ujinya namanya uji F. Kalau uji F berarti uji seluruh X yang ada atau seluruh model terhadap volume, ya. Seluruhnya terhadap X, seluruhnya terhadap Y. Tapi kalau satu-satu ujinya namanya uji T, dilihat yang bintang-bintang. Nih, kalau ini uji F, dilihat juga p-value-nya otomatis sangat kecil ini karena 2,2 ada eksponensial. Kemudian negatif 16. Ini berarti 0,0000 sekian sampai 16, kemudian ada ujungnya 22. Ya. Jadi memang sangat mendekati 0. Otomatis kalau kecil sekali, sangat mendekati 0, otomatis ini lebih kurang, memang lebih kecil daripada 0,05. Kalau lebih kecil dari 0,05 atau 5% alfanya, otomatis tolak H0 dan mengindikasikan bahwa model sangat baik untuk menduga volume. Sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh, sangat baik untuk menduga nilai volume transaksi sahamnya. Oke, kita lanjut. Ini penjelasan terkait dengan model ya. Kemudian kita lakukan juga pengujian seperti pertemuan ke-11 kemarin yang regresi linear sederhana. Kalian bisa melakukan pengujian, misalkan untuk normalitasnya bisa menggunakan grafik Kiki. Norm, jangan lupa ini fungsinya ya. Ini tidak boleh diubah karena ini adalah fungsinya. Sudah ketetapan. Yang kalian bisa ubah adalah di dalamnya. Fit, variabelnya yang dipilih adalah residual. Jadi yang dilihat dari model regresi itu bukan data aslinya, tapi error dari model yang ada pada data. Kemudian ini tambahan ya. Min itu untuk judul, uji, misalkan kita bisa buat apa ya, normalitas lah. Pengujian misalkan, pengujian normalitas, misalkan seperti ini, atau uji normalitas juga boleh, misalkan. Kita sesuaikan seperti minggu lalu juga boleh, uji normalitas. Kemudian kita running dulu, melihat bentuk grafiknya. Ya, grafiknya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk menambahkan garisnya, garis bantunya apakah sudah lurus atau tidak, itu bisa menggunakan fungsi Kiki line. Kiki line, kemudian fit residual. Ini untuk garis bantu, untuk melihat garisnya lurus atau tidak. Nah, ya. Semakin lurus titik-titik yang ini atau data residualnya, berarti semakin normal distribusi dari residual tersebut. Ini untuk pengujian normalitas. Untuk lebih meyakinkan, ini kan hampir bisa secara relatif disebut mengikuti distribusi normal ya. Tapi kalau kita masih belum yakin, kita bisa tentu saja menggunakan uji formal atau uji yang berbentuk angka. Salah satu yang bisa digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov, itu disingkat KS, kemudian tes. Ini pengujiannya. Kemudian jangan lupa yang kita baca adalah yang residualnya. Jadi dari data model fit itu
kita ambil bagian yang residualnya saja. Jadi bisa kita copy saja seperti ini, kemudian lakukan tes. Oh, maaf, ini belum kita definisikan. Maaf. Untuk Kolmogorov-Smirnov, saya lupa. Saya lupa menyebutkannya tadi ya. Saya lupa untuk harus didefinisikan. Ini adalah eh, melihat probability normalnya. Jadi harus kita tuliskan P norm ya. P norm atau probability untuk distribusi normalnya. Kemudian kita running. Oke, sudah muncul sekarang. Sudah muncul. Otomatis dilihat P value-nya ini berarti tolak H0 ya. Tolak H0 otomatis ini bukan berdistribusi normal. Datanya bukan berdistribusi normal. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Karena berdistribusi lain ini, bukan berdistribusi normal, kemungkinan besar ada distribusi lain. Ya, datanya ini residualnya bukan mengikuti distribusi normal, dan otomatis ini mengikuti distribusi yang lain. Baik itu mungkin dilakukan identifikasi, khususnya untuk menguji distribusinya eksponensial kah, atau keluarga eksponensial yang lain, atau mungkin distribusinya Landau, gamma, beta, itu masih perlu diuji kembali. Oke, kemudian kita coba untuk pengujian heteroskedastisitas, teman-teman mungkin masih ingat, library, kemudian LM test ya, LM test. Ini yang digunakan untuk pengujian heteroskedastisitas. Ada paket LM ya, paket LM linear model test. Teman-teman juga bisa lihat di pertemuan 11 untuk menampilkan paket ini kalau memang belum ada. Ini kita lanjuti saja karena paketnya sudah ada. Kalau belum yakin, kalau masih muncul tanda merah seperti ini, kalian bisa running kembali sampai muncul biru seperti ini ya. Kalau biru itu otomatis tidak ada masalah. Oke, fungsi yang kita gunakan tentu saja yang Bruce Pagan. BP test. BP test kemudian fit. Tulis fit saja. Ya, model yang ini kan fit. Jadi ini ditulis fitnya saja. Kemudian running. Oke, p-value-nya juga sudah muncul, otomatis ini juga tolak H0 karena ini sangat-sangat kecil, di bawah 0,05 atau 5%. Untuk kesimpulan, teman-teman bisa lihat di praktikum 11 cara membuat hipotesisnya, kemudian p-value-nya, alfanya berapa, kemudian bentuk pengujiannya untuk menolak H0 itu apa, kemudian interpretasi akhirnya atau kesimpulannya seperti apa. Kalau tolak H0 seperti apa, kalau terima H0, kalau tidak cukup bukti untuk menerima H0 seperti apa. Untuk menolak H0 seperti apa. Itu perlu diidentifikasi. Ini heteroskedastisitas. Kemudian ada juga untuk autokorelasi ya, teman-teman bisa menggunakan Darwin-Watson test. Itu seperti praktikum 11. Kemudian fit, kemudian kita running. Ini untuk p-value-nya. Ini juga tolak H0 otomatis. Ya. Untuk kesimpulannya bisa dilihat di praktikum 11 yang analisis regresi linear sederhana itu sudah sangat-sangat lengkap. Teman-teman bisa lihat cara pengujiannya bagaimana. Kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk pengujian multikolenialitas karena kita X-nya lebih dari 1. Kalau X-nya cuma 1, itu tidak perlu dilakukan pengujian multikolenialitas. Kenapa? Karena memang yang diharapkan adalah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan pada pengujian multiko, antara variabel X, misalkan X1 dengan X2, X1 dengan X3, X1 dengan X4, dan seterusnya, X2 dengan X3, X2 dengan X4, X2 dengan X5, dan seterusnya. Kemudian X3 dengan X4, X3 dengan X5, dan seterusnya. X4 dengan X5, dan seterusnya. Itu harus
tidak ada korelasi. Yang harus ada korelasi yang kita harapkan adalah X terhadap Y, bukan X terhadap X. Oke? Makanya perlu pengujian terkait dengan multikolenialitas. Ini paket yang digunakan adalah CAR. Ada CAR. Install package. Package-nya juga bisa kalian lihat seperti cara-cara praktikum sebelumnya. Profile, tools, maaf. Kemudian install packages-nya. Kemudian tulis saja di sini CAR. Kemudian install saja. Dan tunggu beberapa saat. Kemudian setelah selesai baru klik running. Kalau masih merah seperti ini, klik run sekali lagi. Oke, tidak ada lagi merah kan? Kemudian yang digunakan adalah VIF gitu ya. Kemudian ketik fit. Ini yang digunakan karena modelnya yang kita gunakan adalah fit. Ya, cukup di running. Oke. Ternyata teman-teman, kalau lebih dari VIV-nya, lebih dari 10, ya teman-teman, lebih dari 10, ini kan terlihat semuanya lebih dari 10 ya. Otomatis ini terjadi multikolenialitas. Ya. Ini modelnya sebenarnya tidak baik, karena terjadi hubungan atau korelasi antara variabel X-nya. Jadi otomatis ada teknik-teknik tertentu, contohnya ada principal component analysis, itu kalau bahasa Indonesianya analisis komponen utama namanya, untuk solusi agar multikonya terselesaikan, asumsi multikonya terselesaikan. Ya, ada teknik-teknik lain juga, ada bisa menggunakan partial PLM namanya, partial least square, least model, partial linear model bisa. Terus ada teknik-teknik transformasi lain, bisa di-learn-kan, logaritma natural kan. Itu nanti kita mungkin akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekarang teman-teman cukup melakukan pengujian model, ya, modelnya yang regresi linear berganda. Kemudian jangan lupa pengujian asumsinya, asumsi klasiknya ya. Baik itu normalitas, yang ini normalitas pengujiannya, kemudian heteroskedastisitas, kemudian ada autokorelasi, kemudian multikolinearitas. Kalau untuk regresi yang X-nya cuma 1, cukup yang normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Tapi kalau X-nya lebih dari 1, ditambah dengan yang multikolinearitas. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami, dan silahkan mencoba di tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.